Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Yolanda Prilya Permatasari dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Organik cair. Stay tune terus ya teman-teman. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan akan memberikan sedikit ilmu bagaimana implementasi teknologi tepat guna pada pembuatan pupuk organik. Ada beberapa poin yang akan saya bahas kali ini di video, yaitu yang pertama mengenal apa itu sih pupuk organik cair, dan yang kedua kita akan mengenal bagaimana manfaat dan juga kandungan yang terdapat di dalam pupuk organik cair. Selain itu, kita akan membahas langkah-langkah pembuatan pupuk organik cair. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih kelebihan dan kekurangan dengan adanya pupuk organik cair. Dan yang terakhir, kita akan beri sedikit cuplikan bagaimana sih proses pembuatan pupuk organik cair itu. Baik, saya akan mengupas satu persatu poin yang akan saya bahas di video kali ini. Untuk yang pertama, mengenal apa sih pupuk organik cair itu. Baik, saya akan menjelaskan pupuk organik cair adalah larutan hasil dari bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari 1 unsur. Pupuk organik cair kebanyakan diaplikasikan melalui daun yang mengandung hara makro dan mikro esensial. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih manfaat dari adanya pupuk organik cair itu. Manfaatnya diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan fotosintesis pada tanaman. Yang kedua, menjadikan tanaman kokoh dan kuat. Yang ketiga, yaitu meningkatkan dan menjaga tumbuhan agar terlindungi terhadap kekeringan. Lalu merangsang pertumbuhan cabang produksi pada tanaman. Dan yang terakhir, yaitu mampu untuk meningkatkan proses pertumbuhan bunga dan bakal buah. Poin selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah untuk pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama, persiapkan alat dan bahannya dulu, yaitu ada pipa ukuran 3/4 15 cm, lalu ada potongan pipa juga 3/4, lem pipa, tong fiber 500 liter dengan tutupnya, spidol, dan juga keran. Untuk step yang pertama, kita harus menyiapkan tong biru fiber 500 liter dan juga tutupnya, lalu potongan pipa tadi seukuran 3/4 dan juga spidol. Yang harus kita lakukan adalah membuat 5 lubang dengan menggunakan potongan pipa itu dan spidol yang mengelilingi tong. Lalu dengan catatan jarak 12 cm dari bawah tong. Ingat ya teman-teman. Baik, untuk step yang kedua dan ketiga, kita akan menggunakan beberapa alat dan bahan seperti yang saya sudah sampaikan, yaitu ada bor listrik, potongan atau sambungan pipa, yang ketiga ada lem pipa, dan yang keempat ada keran air. Untuk step yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu setelah kita ngebor, membuat lubang dengan menggunakan bor listrik, lalu kita akan memasang pipa keran air. Selanjutnya, step yang ketiga yaitu
Rekatkan potongan atau sambungan pipa dengan menggunakan lem pipa. Setelah itu baru bisa kita gunakan. Langkah selanjutnya kita akan membuat bahan dasar pupuk organik cair. Yang perlu kita persiapkan adalah sisa-sisa tanaman, lalu bisa juga kita menggunakan limbah sayuran, batang pisang, jerami, sekam padi. Lalu kita siapkan gula merah atau gula, atau bisa juga kita menggunakan tebu, dan bioaktivator atau EM4. Lalu kita siapkan air beras, air cucian beras. Lalu kita siapkan air bersih secukupnya, ragi tape 15 gram, dan juga langkah selanjutnya kita akan membuat bahan dasar pupuk organik cair. Yang perlu kita persiapkan adalah sisa-sisa tanaman, lalu bisa juga kita menggunakan limbah sayuran, batang pisang, jerami, sekam padi. Lalu kita siapkan gula merah atau gula, atau bisa juga kita menggunakan tebu, dan bioaktivator atau EM4. Lalu kita siapkan air beras, air cucian beras. Lalu kita siapkan air bersih secukupnya, ragi tape 15 gram, dan juga air kelapa 5 liter. Step yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan segala bahan dasar pupuk organik cair yang saya sebutkan tadi. Lalu kita campurkan larutan EM4 pertanian, lalu air cucian beras, air gula, lalu ragi tape, dan juga air kelapa ke dalam tong fiber. Step yang ketiga, setelah semua bahan tercampur, segera aduk rata, dan juga bila perlu tambahkan air secukupnya. Dan step yang keempat yang kita lakukan adalah tutup rapat tong tadi sehingga tidak ada celah sedikit pun. Lalu diamkan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian buka keran yang sudah kita buat tadi hingga dia keluar cairan. Setelah itu cairan tersebut bisa kita namai dengan pupuk organik cair atau kita singkat dengan POC. Baik, poin yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih kelebihan pupuk organik cair itu. Yang pertama yaitu pengganti adanya pupuk kimia. Yang kedua yaitu dia mudah sekali proses pembuatannya. Yang ketiga, dia tidak merusak lingkungan. Dan yang terakhir, dia bisa menghemat biaya. Jika ada kelebihan, maka ada kekurangan. Sekarang saya akan memberikan apa sih kekurangan dari pupuk organik cair. Yaitu yang pertama, mudah mengendap. Yang kedua, waktu penyimpanan singkat. Lalu, kandungan unsur hara rendah. Dan juga respon tanaman terhadap pemberian pupuk organik tidak cepat. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah melihat, mendengar, dan juga menyaksikan. Stay tune di pembahasan video kali ini tentang implementasi teknologi tepat guna pembuatan pupuk organik cair. Semoga bermanfaat, dan juga mohon maaf saya apabila mempunyai kesalahan dalam pembuatan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.